Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wafirru wafirru minal majzum firaraka minal asad ini adalah hal yang manusiawi, yang alami. Karena memang biasanya intiqalud da min jasad li jasadin biwasitatil mulamasah wal mukhalatah wa syammir raihah. Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala menerangkan bahwa ini adalah hal yang alami terjadinya perpindahan satu penyakit dari satu diri, dari satu tubuh manusia ke tubuh manusia yang lain itu bisa dengan beberapa cara. Yang pertama kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, biwasitatil mulamasah, dengan cara bersentuhan. Siapa yang mengucapkan ini? Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Makanya sekarang di tengah pandemi corona ini, jangan kita mulamasah, jangan bersentuhan. Sehingga yang biasanya kita salaman atau pelukan cukup dengan apa sekarang? Dengan seperti ini. Isyarat seperti ini, ya enggak? Ada mungkin sebagian yang pakai isyarat dengan masing-masing saling nempelin kaki, misalkan, saling nempelin tangan, atau cukup dari isyarat jarak jauh. Kenapa? Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, ini adalah perkara yang sangat alami. Terjadinya perpindahan penyakit dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Yang pertama, biwasitatil mulamasah, dengan sentuhan. Yang kedua, al-mukhalatah, dengan interaksi. Dengan apa? Interaksi, ikhtilat, mukhalatah. Maka kenapa pemerintah di berbagai belahan dunia menerapkan apa? Social distancing, physical distancing. Supaya apa? Supaya antara satu tubuh dengan tubuh lain itu terjadi sekat yang agak cukup lumayan jaraknya, entah 1 sampai 2 meter. 1 sampai 2 meter dari yang mulia. Makanya kenapa? Untuk bisa memberantas dan melawan virus ini, segala bentuk mulamasah, sentuhan, dan segala bentuk mukhalah atau interaksi, itu diusahakan ditiadakan. Sampai-sampai sholat berjamaah, sholat Jumat, kemudian ada edaran dari Kementerian Agama di berbagai belahan dunia, Ramadan ini apa? Tarawehan di rumah. Bahkan apabila pandemi ini masih terus berlanjut, bisa jadi nanti tidak ada sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Kenapa? Ibnu Hajar al-Asqalani sudah mengatakan di tahun 800-an Hijriah, bahwasanya kata salafus sholihin, perpindahan penyakit dari satu tubuh ke tubuh yang lain, cara yang kedua, mukhalatah, adanya interaksi. Yang ketiga kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani adalah wasyamir raihah, menghirup udara dari yang sakit itu. Namanya apa? Droplet atau apa? Hah? Droplet namanya. Bahasa Inggrisnya droplet. Sehingga sebagian pakar kesehatan mengatakan seorang yang dia droplet, dia ngomong, kemudian dari omongannya ini muncullah, keluarlah apa? Air liur. Maka air liur ini dia akan terbang. Akan terbang bisa sejauh semeter. Makanya kalau lebih dari semeter, dia tidak akan. Bahkan ada yang mengatakan katanya dia ngambang di udara katanya. Sekian waktu, entah sekian jam, berapa jam, atau sekian menit. Itu para pakar sudah ngasih tahu ke kita. Oleh karena itulah WHO, Badan Kesehatan Dunia, mengatakan seluruh umat manusia di tengah pandemik ini dianjurkan untuk memakai apa? Memakai masker. Sekarang di Indonesia ada yang namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Yaitu karena perpindahan intiqalud da min jasadin li jasadin biwasitatil mulamasah wal mukhalatah wa syamir raihah. Ini terjadi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyiduna wa Habibuna Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yuridu mumarridun ala musihin. Tidak boleh seorang penggembala membawa hewan-hewan ternaknya yang sehat, dibawa disatukan dengan hewan-hewan apa yang sakit. Supaya apa? Supaya hewan-hewan yang sehat ini tidak terkena penyakit.
Ya. Dalam hadis yang lain, ya, man sami'a bitta'un di ardin fala yakdum alaih. Apabila ada orang yang dia mendengar di satu daerah terjadi wabah taun, maka dia yang ada di luar jangan masuk ke daerah tersebut, dan yang ada di dalam jangan keluar dari daerah yang ada yang tertimpa wabah itu. Kenapa ada lockdown? Ya, ada lockdown. Kenapa ada pembatasan gerakan-gerakan manusia dari rumah ke kantor, dari satu kota ke kota yang lain, dari zona merah ke zona kuning ke zona hijau? Ini adalah dalam rangka mengamalkan hadis ini. Oleh karena itulah, Sayyiduna Habibun Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan la adwa wala dhira wala hama wala ghaul wa firra minal majdum firaraka minal asad. Ini adalah berkaitan dengan keyakinan dan berkaitan dengan apa tindakan pencegahan. Yakin kepada Allah bahwa saya yang memberikan penyakit Allah, menciptakan penyakit Allah, bahwa saya yang menciptakan adanya penularan dalam penyakit hanya Allah, bahwasanya penyakit itu tidak bisa menularkan dengan sendirinya. Ini adalah tauhid kita, la ilaha illallah. Dan tindakan-tindakan yang kita lakukan sekarang, pakai masker, tidak keluar di rumah, stay at home. Sekarang sudah hampir mungkin sebulan, semuanya tinggal di rumah. Pelajar-pelajar, pekerja, dan lain-lain, banyak yang nganggur. Maka dikucurkanlah bantuan-bantuan tunai, entah itu dari pemerintah ataupun dari masyarakat yang mau berbagi. Ini adalah bentuk-bentuk ikhtiar kita, hadirin mulia. Untuk apa? Saddan lidzari'ah. Untuk menutupi pintu-pintu penyebaran. Kenapa sebabnya? La darar wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kenapa ada himbauan untuk tidak mudik? Bisa jadi orang-orang yang mudik dari kota-kota besar seperti Jakarta dan lain-lain yang sudah dinyatakan zona merah, maka orang-orang yang mudik ini akan membawa, bisa terjadi penyakit virus dari kotanya ke kampung halamannya. Sehingga terjadilah dengan sebab adanya sentuhan di antara mereka, dengan sebab adanya mukhalah atau interaksi di antara mereka, sosial, dengan sebab saling menghirup droplet dan sebagainya. Terjadilah intiqalud da min jasad li jasad. Terjadi penyebaran penyakit dari satu tubuh ke tubuh yang lain, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Maka betul, perlu kita dukung hadirin mulia apa yang difatwakan oleh para alim ulama yang tentu bersumber dari apa? Dari pandangan para ahli medis, para profesor, doktor, para pakar kesehatan di Badan Kesehatan Dunia dan rumah sakit, universitas yang bergerak dalam bidang kesehatan. Ini tentu harus kita dengar bersama. Sehingga antara ulama, umara, zu'ama, dan masyarakat saling bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Siap diamalkan insyaallah dengan mulia. Ya. Ini beberapa kajian tentang hadis la adwa wala tirata wala hamah wala ghaul. Wa firra minal majdum firaraka minal asad. Ya. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan musibah pandemi virus corona ini berakhir di negeri kita dan di negeri-negeri muslim yang lain dan dari seluruh umat manusia, ya. Dan ini adalah rahmat lil mukminin. Ini adalah rahmat bagi semua orang yang beriman. Wa azaban lil zalimin. Dan azab bagi orang-orang yang zalim. Ya, dari kalangan munafikin, musyrikin, kafirin dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Maka kita berharap dengan adanya wabah seperti ini kita makin dekat kepada Allah tabaraka wa taala. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan sengaja kami akan timpakan kepada mereka manusia sebagian dari azab kami yang kecil sebelum datang azab kami yang besar. Semoga atau mudah-mudahan dengan adanya azab-azab tersebut la'allahum yarji'un, mereka kembali kepada Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya udah, kita ikut. Kita baik secara duniawi dan baik secara ukhrawi. Kita dengarkan ahli agama dan kita dengarkan ahli kesehatan kita dan kita dengarkan juga arahan dari pemerintah kita. Untuk apa? Jaga
kebaikan dunia, agama, dan akhirat ada dalam diri kita, keluarga kita, dan bawah kita. Semua siap diamalkan insyaallah. Baik, silakan. Sebelum ditutup, ada pertanyaan enggak? Ya. Tadi kan sekarang kondisinya untuk yang suatu jamaah kan kebanyakan masjid tidak mengadakan lagi dan dipisahkan untuk di rumah. Tapi juga beberapa masjid yang menerapkan berjamaah dengan safnya dilebarkan, dikasih jarak 1-2 meter. Dengan seperti itu apakah diperbolehkan, Pak Ustaz? Maksudnya jamaahnya bisa sah begitu? Sholat berjamaah yang masih diadakan di berbagai masjid, tetapi antara satu orang dengan orang yang lain, yaitu makmumnya, saling apa? Berjarak. Misalkan berjarak satu meter. Apakah sholat berjamaahnya sah dan diperbolehkan? Jumhur ulama mengatakan sholat berjamaah seperti ini dalam kondisi normal tentu menyalahi syariah. Menyalahi syariah. Tapi dalam kondisi darurat seperti ini, di mana kita diminta untuk apa? At-taba'udul istima'i. Untuk apa? Tarkul mukhalafah. Apa? Supaya kita menghindari jarak, menjauhkan jarak antara satu dengan yang lain. Maka dalam kondisi seperti itu, tentu sholat berjamaah dalam kondisi pandemik seperti itu, yang masih dikerjakan di beberapa masjid, sambil memperhatikan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan diri, maka ini tentu diperbolehkan. Baik itu sholat berjamaah maupun sholat Jumatan. Hanya tetap hendaknya orang-orang yang masih mengadakan sholat Jumatan dan sholat berjamaah, apapun nanti tarawehan, melihat daerahnya tersebut masuk dalam kategori apa? Zona merah atau zona hijau? Kalau dia masuk dalam kategori zona merah, di mana di situ banyak PDP dan apa? ODP, maka ini hendaknya kita mengikuti betul arahan dari pemerintah, terutama dari Kementerian Kesehatan. Itu apa? Meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumatan. Karena kita tidak tahu orang yang ada di kiri, kanan, depan, belakang kita sholat berjamaah itu apakah PDP atau tidak. Karena banyak sekali orang-orang yang dia terlihat sehat sekali, sebetulnya dia adalah carrier, pembawa virus. Nah, sekarang antum semua tahu tidak? Ketika kita masuk ke masjid, ini sekarang ada alat canggih. Oh, ini kalau di scan begini atau dilihatin gini warna merah. Oh, ini kena nih, nggak boleh masuk masjid. Kalau ini satu pakai alat ini warnanya hijau nih. Ini pasti ini nggak punya virus. Ada nggak alatnya sekarang kayak gitu? Nggak ada. Yang ada cuman apa? Cuman alat pengukur yang ditaruh di jidat. Atau ditaruh di manalah anggota tubuh. Kalau 38 sekian, nggak boleh masuk. Kalau 38 kurang, boleh masuk. Tapi apakah alat itu memastikan dia positif atau negatif? Ternyata tidak juga. Karena dia harus pakai PCR. Jelas nih? Ya nggak? Maka oleh karena itulah, mengadakan sholat berjamaah dengan cara seperti itu dalam kondisi tidak normal seperti ini, yang mengharuskan sholat berjamaah tidak normal, boleh. Cuman tetap DKM dan orang-orang yang sholat Jumatan dan berjamaah di tempat tersebut bisa tidak memastikan bahwasanya daerahnya memang daerah yang aman dari apa? Pandemi virus corona. Wallahu a'lam bishawab. Silakan pertanyaan kedua. Saya mau tanya ini Pak Ustadz, selama kita dalam kondisi ada wabah ini, kita kan dalam setiap sholat fardu memakai kunut nazilah. Nah itu apa dalilnya itu kuat Pak Ustadz? Satu itu, yang kedua, dan sampai kapan untuk kondisi saat ini kita memakai kunut nazilah? Sekian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah perlu kunut nazilah? Apa itu kunut nazilah? Kunut nazilah adalah kunut yang dikerjakan di zaman Rasulullah SAW oleh beliau dan para sahabatnya. Dikala umat Islam mengalami musibah. Dikala umat Islam mengalami musibah. Adanya kematian-kematian yang diderita oleh umat Islam. Seperti terjadinya pembunuhan atas sahabat-sahabat Nabi SAW sebanyak kurang lebih 70 orang saat dikirimkan untuk berjihad, berdakwah di jalan Allah. Mereka semua dibunuh
karena be kunut nazil.